Oke, kamera depan aja. Agak nggak bagus, nggak apa-apa. Halo teman-teman. Hari ini aku mau ngomongin soal apa ya? Soal pernikahan. Mungkin soal memilih pasangan atau soal ngejalanin hubungan. Setelah kemarin malam ketemu ngobrol sama temen dan membicarakan soal gimana sih sebenarnya pilih pasangan, gimana sih untuk memulai pernikahan, harus milih orang yang seperti apa, gimana ngejalaninnya. Yang mana aku juga lihat di sekitar ada banyak banget orang yang ngerasa tidak punya konsep berkehidupan, menikah, menjalani hubungan dengan siapa, untuk apa dan gimana. Kadang-kadang lihat video-video yang beredar di internet, ngelihat ada laki-laki ditinggalin sama anak istrinya karena mengalami kebangkrutan gitu, mengalami kemiskinan. Semakin ngerasa kasihan banget laki-laki saat ini, di era ini, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang datang dari perempuan yang kadang-kadang gue juga gak ngerti kenapa seperti itu gitu. Ditambah lagi laki-laki juga banyak yang bodoh gitu. Banyak orang yang takut untuk menikah karena alasan finansial. Dia takut tidak bisa memenuhi kehidupan mereka berdua. Nah, yang mana menurutku pemikiran perempuan dan laki-laki banyak yang tolol, banyak yang mikirnya nggak utuh gitu. Kadang sebel banget ngelihat perempuan yang udah nikah sama orang lain terus marah atau kesel atau minta cerai atau apapun itu dengan alasan katanya si suami tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang mana menurutku banyak perempuan gak bisa ngebedain antara kebutuhan dan keinginan. Yang tololnya lagi, si laki-laki atau si suami juga gak ngerti apa yang harus dipenuhi, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Jadi menurutku sebenarnya kalau laki-laki itu pinter atau perempuan juga pinter, mereka tuh harusnya menyadari bahwa menurutku laki-laki itu cuman wajib untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dalam finansial, menurutku laki-laki cuman wajib memenuhi kebutuhan primer. Buatku sih itu selesai gitu. Buatku kalau laki-laki sudah memenuhi kebutuhan primer, ya kebutuhan primer bisa kalian ya mungkin makan yang bergizi, minum atau pakaian yang bersih, gitu-gitu lah ya. Makan itu kebutuhan primer, tapi kalau makan spaghetti, makan pizza kan itu udah lain ya. Makan aja, makan bergizi ya gitu lah. Gue selalu mikir kalau cuma memenuhi kebutuhan dan primer, gue ngerasa laki-laki itu pasti mampu untuk berkehidupan bersama perempuan dan memenuhi kebutuhan mereka. Cuman yang menyebalkannya adalah perempuan ini ngerasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Padahal yang mereka maksud adalah keinginannya gitu. Kayak punya rumah mewah, punya mobil mewah, ingin jalan-jalan, ingin liburan kayak orang-orang, pengen makan yang enak-enak dan segala macamnya. Yang mana hal-hal yang mereka sebutkan itu adalah hal yang mungkin kebutuhan sekunder bahkan tersier. Terus mereka bilang suaminya nggak memenuhi kebutuhannya gitu. Terus mereka marah, mereka ingin lebih dipenuhi atau ingin bercerai.
Ya banyak lah yang terjadi kayak gitu. Yang bodohnya juga si suami ngerasa bodoh karena tidak mampu memenuhi kebutuhan, padahal kalau dia pikir sebenarnya dia udah memenuhi kebutuhannya. Dia belum memenuhi yang sekunder dan tersier aja. Menurutku kalau orang bisa memenuhi keinginan di luar kebutuhan primer sih itu bonus aja gitu menurutku. Jadi tugas laki-laki yang memenuhi kebutuhan primer, buat gue kalau laki-laki udah berhasil untuk memenuhi kebutuhan primer ya dia sudah bertanggung jawab kan untuk keluarga itu. Gak tahu kenapa bahkan buat hal yang menurut gue hal yang sesepele itu gitu, kenapa orang nggak bisa mengerti gitu. Padahal kalau tugas laki-laki ketika ingin berkehidupan dengan seorang perempuan adalah dengan memenuhi kebutuhan primer, gue rasa laki-laki tidak terlalu sulitan ya. Apalagi kalau dia dapetin istrinya yang bisa nge-manage keuangan yang baik dan ngerti prioritas. Dan ternyata menurut teman-teman gue semua, mencari perempuan yang mengerti antara kebutuhan dan keinginan itu cukup sulit untuk hari ini, nggak tahu kenapa. Itulah yang akhirnya ngebuat banyak banget orang yang, apalagi di sekitar gue gitu, banyak yang memutuskan untuk tidak usahlah menikah, tidak usahlah, nanti aja kalau udah siap, kalau udah finansial bagus dan segala macam. Karena mikirnya memang bakal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Padahal yang dia tidak mampu itu sebenarnya memenuhi keinginan perempuan. Kalau kebutuhan, gue selalu percaya sih orang-orang akan selalu diberi untuk, gue nggak terlalu percaya untuk orang yang masih berusaha dan gak males-malesan itu bakal kelaparan gitu. Gue nggak percaya itu. Tapi karena konsep sederhana tentang kebutuhan dan keinginan, tugas laki-laki dan gimana penerimaan perempuan ini akhirnya ngebuat banyak laki-laki yang ngerasa tidak pernah pantas, ngerasa tidak pernah siap gitu, ngerasa tidak mampu untuk ngejalin hubungan pernikahan dengan seseorang. Ya kalau kita bandingkan sama orang lain mungkin yang kehidupannya lebih oke gitu, dimana laki-lakinya bisa memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginannya, ya menurut gue sih itu ngecualin aja dan itu bonus. Jadi yang mau gue tegasin adalah, lu perempuan menikahi seseorang, menurut gue tugas dia adalah memenuhi kebutuhan. Ketika itu semua selesai, clear. Kalau dia mampu lebih untuk memenuhi keinginan lo, ya itu bonus. Ini mau gue tegasin ke laki-laki, lo harus sadar bahwa lo sebagai laki-laki adalah tugas lo memenuhi kebutuhan. Keinginan itu bonus. Itu yang harus lo yakinkan ke perempuan, itu yang harus lo kasih tau ke perempuan, ke pasangan lo, konsep ini bahwa kalau kita ingin berkehidupan ya tugas minimal gue tuh ya ini gitu. Kalau gue bisa kasih lebih ya bagus. Kalau cuma bisa segini ya itu udah cukup, dia udah memenuhi kebutuhan. Lo boleh hina atau lo boleh tinggalin mungkin, atau lo boleh ceraikan seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer lo, sementara dia bermalas-malasan. Bahkan orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan primer pun ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, buat gue sih itu udah dianggap bertanggung jawab menurut gue. Kecuali seorang laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan dia bermalas-malas. Dia tidak bertanggung jawab atas itu. Dia tidak melakukan sesuatu padahal dia mampu. Itu lo bisa bilang tuh laki-laki gak bertanggung jawab. Jadi kayaknya udah saatnya buat kalian berpikir ulang dan berubah.
Atau kalian lebih milih untuk hidup sendirian?